Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Kita mengucap syukur oleh karena berkah dan penyertaan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Dan kita tentu mengucap syukur. Kita masih diberikan kesehatan. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat berjumpa secara langsung di gereja Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita, bukan? Saya percaya kita boleh tetap semangat ibadah di rumah masing-masing dan mendengarkan kebenaran Tuhan disampaikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari Lumajang sekali lagi kami rindu untuk menyapa kita semua yang ada dimanapun berada, dan kami rindu agar kita boleh fokus dan berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan ini. Namun sebelumnya, biarlah kita boleh berdoa terlebih dahulu, menyerahkan waktu yang terindah ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa. Pagi Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami untuk dapat mengerti. Teristimewa Bapa, dapat menghidupkan kebenaran ini di dalam hati kami. Tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu terindah ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi yang indah ini pekabaran firman Tuhan saya berjudul Tabiat Ambyar. Tentu kita masih mengingat peristiwa beberapa hari yang lalu. Sebuah berita mengejutkan datang dari Solo, Jawa Timur. Seorang maestro musik campur sari yang terkenal, Mas Didi Kempot, Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Beliau ini adalah salah satu maestro musik kesukaan saya. Salah satu lagunya yang terkenal, yang saya sangat suka sampai saat ini untuk nyanyikan adalah Sengkutok. Itu luar biasa. Jadi mengingatkan saya lagu yang sederhana ini, tetapi penuh makna. Berita-berita di televisi bahkan di media sosial memberikan gambaran seperti apa maestro musik campur sari ini. Beliau dijuluki The Godfather of Broken Heart. Luar biasa. Lagu-lagunya menembus bukan cuma di dalam negeri, tetapi sampai mancanegara. Belanda, Suriname, mayoritas orang-orang Jawa di sana sangat menyukai lagunya. Di televisi dikatakan bahwa albumnya meledak di Suriname dan dia sangat terkenal di sana. Dan bukan cuma itu. Dikatakan bahwa Mas Didi Kempot ini almarhum memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah setiap kali dia tampil, dia mengenakan baju adat Jawa, mengenakan blangkon, ciri khas luar biasa. Dan penggemarnya yang saya heran adalah anak-anak muda, kaum milenial. Saya bilang luar biasa. Seorang yang bisa dikatakan memiliki latar belakang penyanyi jalanan, memiliki fans yang begitu banyak. Mereka menyebut diri Sobat Ambyar. Luar biasa, bukan? Saya yakin saudara saya juga mengenal lagu-lagunya. Dan almarhum ini memiliki satu ciri khas lagi yang rindu saya angkat pagi ini, yaitu sifatnya yang konsisten untuk mengangkat lagu-lagu bertema patah hati dengan bahasa Jawa.
konsisten. Tidak mudah bagi seorang penyanyi untuk tetap konsisten di jalurnya. Kita ketahui sekarang ada banyak para penyanyi yang hijrah menjadi pesinetron, bintang film dan lain sebagainya. Tetapi almarhum memiliki sifat konsistensi untuk menyanyikan lagu-lagu tembang Jawa dengan tema patah hati. Itu sebabnya dia dijuluki The Godfather of Broken Heart. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, berbicara soal sifat konsistensi yang dimiliki oleh seorang Didi Kempot, saya ingin supaya kita boleh fokus kepada satu tema yang baik ini. Seperti yang saya bilang tadi, sifat konsisten ini sulit didapatkan di dunia modern sekarang ini. Sebelum masuk kepada pembahasan soal konsistensi sifat seseorang, saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang mungkin kita boleh renungkan bersama. Pertanyaan itu adalah, apakah sesuatu yang paling penting dan menurut saudara paling berharga dalam kehidupan sekarang ini? Pasti jawabannya macam-macam, bukan? Ada mungkin yang menganggap bahwa gelar itu penting, gelar itu sangat berharga. Tidak heran sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha mendapatkan gelar yang paling tinggi. Mulai dari S1, S2, S3, kalau ada S4 dia akan cari itu. Bahkan ada yang S1, S2, S3 banyak sekali. Mulai dari depan sampai belakang namanya banyak sekali embel-embelnya. Untung tidak dapat di permukaan atau di awal ALM, almarhum. Kalau seandainya itu ada, sudah dari. Tapi yang penting sekarang ini yang harus kita cermati adalah, apakah gelarmu, apakah apa istilahnya itu, gelar pendidikan ini dapat menjamin kebahagiaan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Yang kedua, mungkin ada yang mengatakan bahwa yang penting sekarang adalah memiliki gadget yang tercanggih. Entahkah itu HP, entahkah itu laptop, iPad, dan lain sebagainya. Berapa banyak uang dihabiskan untuk membeli alat-alat yang canggih semacam ini? Kenapa? Karena sekarang zamannya medsos. Segala sesuatu diupload di medsos, segala sesuatu diunggah di medsos. Jadi diperlukan gadget yang berteknologi tinggi. Orang-orang muda apalagi sangat memahami itu, bukan? Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa yang paling penting sekarang adalah kerja keras supaya dapat uang banyak, supaya bisa melakukan apapun yang dimaui kalau bisa bekerja dengan luar biasa. Ada orang yang menjadikan pekerjaan itu sebagai satu yang utama dalam hidupnya. Dari pagi sampai malam dia bekerja, tidak ada waktu untuk Tuhan. Berikutnya, ada yang menganggap bahwa yang paling penting sekarang adalah uang. Uang, saudara. Siapa yang tidak mau doi? Siapa yang tidak mau uang? Saya yakin saudara-saudara semua tahu apa artinya uang. Ada satu lagu yang dinyanyikan, diparodikan, "Aku kangen padamu." Begitu muncul gambarnya uang 100.000, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan pacarnya. Jadi uang ini menjadi satu hal yang sangat penting di era sekarang ini. Ada yang mengatakan kebahagiaan tidak dinilai dari uang. Tetapi jangan lupa bahwa uang juga membuat kita bahagia, katanya begini. Nah, ada yang mengatakan keluarga yang utama, keluarga yang penting. Segala sesuatu digunakan untuk keluarga. Jadi saudara dan saya sekarang mengutamakan keluarga sebagai satu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu bersama pacar itu paling penting. Sabar sini yang masih dalam suasana pacaran. Kalau sudah suami istri, itu sudah lewat. Nggak ada romantisme lagi. Tapi kalau saudara-saudara masih berpacaran, tiada hari tanpa melihat foto pacar. Tiada hari
tanpa pingin ketemu sama pacar. Coba lihat sekarang, mau kemana? Mau ke rumah si A. Wah, perasaan kemarin sudah ke sana, yang lalu juga sudah ke sana, sekarang ke sana lagi. Itu kaulah muda, saudara-saudara. Saya yakin saudara saya juga pernah muda, bukan? Jadi siapa yang pernah muda pasti juga merasakan sedikit-sedikit pingin ketemu sama pacar. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, pernahkah ada di antara saudara yang menganggap bahwa kerohanian dan firman Tuhan itu yang paling penting? Ada enggak di antara saudara dan saya sekarang ini yang menganggap mencapai sorga itulah yang paling penting? Makanya saya tanyakan di awal, apa toh yang menurut saudara dan saya sekarang paling penting dan berharga? Kenapa? Karena jawaban saudara akan menunjukkan prioritas kita mendahulukan yang penting-penting tadi. Jadi, kalau uang menurut saudara penting, kita akan habiskan waktu untuk mencari uang. Kalau keluarga penting, kita akan habiskan waktu untuk keluarga. Tapi kalau Tuhan yang penting, kerohanian saudara dan saya yang penting, firman Tuhan itu yang penting, kita akan mencarinya lebih lagi. Jadi apa yang saudara anggap penting dan berharga sekarang, itulah yang akan kita cari dan prioritaskan. Inilah yang akan kita bahas pagi ini. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, ada ungkapan orang Jawa bilang, urip kuwi mung sak dermo mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar singgah untuk minum. Artinya hidup kita di dunia ini tidak untuk selamanya. Lah apa enek yang mampir ngombe berjam-jam, kuwi ora mampir nginep. Nah, itu yang tidak benar ya. Jadi kalau mampir ngombe itu hanya sebentar. Jadi inilah yang harus kita renungkan sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Apa yang harus kita prioritaskan? Jadi kalau kita hanya mampir ngombe, hanya singgah minum sebentar di dunia ini, terus kemana kita ini? Kita di dalam perjalanan menuju ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Disitulah tempat kita untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang menyadari hal ini, kita tentu akan menyiapkan waktu lebih banyak untuk ke sana, bukan? Nah sekarang, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Yang pertama pagi ini, di dalam buku Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan dengan jelas katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, prioritas itu yang paling penting untuk kita lakukan. Di dalam ilmu kehidupan, di sekolah, dikasih pelajaran sama Pak Guru-guru kan? Ada 3 jenis kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, dari 3 jenis kebutuhan ini, mana yang paling utama? Tentu kebutuhan primer, bukan? Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hidup. Lalu kebutuhan yang kedua adalah sekunder, kebutuhan untuk pakaian. Dan tersier, kebutuhan yang lain setelah primer dan sekunder dipenuhi. Nah, dikatakan kebutuhan kita yang primer, yang paling utama untuk ke sana adalah firman Tuhan. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bonusnya dikatakan, semuanya yang kita perlukan akan ditambahkan kepada.
Kalau dibilang ditambahkan, berarti sudah ada atau belum sebelumnya? Sudah ada. Itu artinya kita mendapat bonus berkat Allah. Jadi pagi ini mari kita coba renungkan hal ini. Coba renungkan. Untuk apa saudara dan saya hidup? Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Hakikat untuk menjadi manusia yang sesungguhnya ini harus dapat dipahami, kemana tujuan kita nanti. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita paham alasan Tuhan menciptakan kita, kenapa kita ada di dunia ini, kita tentu paham maksud pencipta bagi kita, bukan? Jadi mencari Tuhan, hidup dalam kebenarannya, bertindak dan berpikir benar, inilah sejatinya tujuan saudara dan saya diciptakan. Nah, bagaimana kita bisa konsisten menjalaninya kalau kita tidak tahu semuanya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba mencari arti kata konsisten. Konsisten artinya tetap, tidak berubah-ubah, dan selaras. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara dan saya disebutkan konsisten jika kita tetap pada tujuan, tetap selaras antara hidup kita dengan iman kita, dan tidak berubah dalam pendirian kita. Itu konsisten. Nah, di dalam buku edukasi atau pendidikan halaman 57, seorang penulis menyatakan demikian. Kebutuhan dunia yang terbesar adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang benar dan jujur dalam jiwa mereka. Manusia yang tidak takut menyebut dosa dengan namanya. Manusia yang kejujurannya seperti jarum kompas yang menunjuk ke arah yang benar. Manusia yang tetap teguh berdiri walaupun langit runtuh. Inilah manusia yang dibutuhkan sekarang ini. Manusia yang konsisten, memiliki arah yang jelas dan benar terhadap kebenaran. Dikatakan tadi, tidak enggan atau tidak ragu menyebut dosa itu dengan namanya. Artinya, dosa, sebutkan dosa. Jangan kalau dibilang itu dosa, oh tidak apa-apa, semua orang melakukannya. Ketidakkonsistenan semacam ini membuat kita menganggap dosa itu ringan. Sudah bukanlah hal yang mengherankan saudara sekarang ini putih menjadi hitam, hitam menjadi putih, putih jadi abu-abu, hitam menjadi abu-abu, sehingga batasan antara benar dengan dosa sudah tidak jelas. Kita bertindak benar dalam tanda kutip menurut pemikiran kita masing-masing. Inilah sebabnya pagi ini mari kita renungkan bersama. Menjadi umat Tuhan yang konsisten adalah orang-orang yang selaras. Artinya iman dan perbuatan sama. Jadi jangan sampai saudara dan saya sebagai umat Tuhan menganggap enteng dosa itu. Nah sekarang, mari kita coba lihat di dunia sekarang ini. Di berita beberapa waktu yang lalu disampaikan ada seorang YouTuber. Saya tidak sebut namanya, saya yakin saudara-saudara tahu. Dengan dalih di bulan suci Ramadan, mereka melakukan satu tindakan untuk membantu pemerintah katanya. Ketika mereka dengan motif yang katanya baik ini membantu pemerintah, mereka membuat satu bingkisan, di dalamnya diisi oleh sampah dan batu bata. Lalu bingkisan yang palsu ini dibawa kepada transgender yang ada di tempat tertentu.
sana. Tentu saja yang namanya bantuan menyenangkan yang dibantu, bukan? Tetapi ketika dibuka, isinya bukan bantuan, isinya bukan sembako yang diharapkan, tetapi sampah dan batu. Tentu miris di saat kita sekarang ini menghadapi pandemi corona. Di saat ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, lalu kita menggunakan momen yang seperti ini, Bapak Ibu, untuk menyakiti hati orang lain. Batasan antara benar dan salah sudah dilanggar. Dia tidak memahami hakikat yang benar dan yang salah, sehingga dengan mudah menyakiti hati orang lain. Apapun motifnya, tetap ini tidak benar. Yang kedua, berita di televisi menyebutkan seorang yang meninggal oleh karena dijamret di Jakarta. Pelaku penjamretan ini melihat wanita ini meletakkan HP-nya di dashboard motor. Setelah itu dipepet dan kemudian dirampas, sehingga wanita ini mengejar dan mereka akhirnya jatuh. Kemudian ada mobil yang menggilas wanita ini sehingga dia mati. Saudaraku, di mana hatinya? Hanya karena menginginkan ponsel, dia menghilangkan nyawa orang lain. Apa yang menjadi fokus dari dua orang tadi? Yang satu YouTuber ingin followernya meningkat banyak, dan dia katakan setelah sekian puluh ribu followernya baru dia akan menyerahkan diri kepada polisi. Apa yang dicari? Yang satu HP. Berapa harga HP? Satu nyawa melayang. Inilah yang disebut prioritas. Saat kita salah menempatkan prioritas dalam hidup, maka kita akan dituntun untuk memenuhi prioritas itu dengan cara apapun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Filipi 3 ayat 18 dan 19, firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu dengar apa yang baru saja dibacakan bersama. Dengan jelas dikatakan banyak orang yang sekarang ini menjadi seteru salib Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara mengumbar hawa nafsu mereka. Apa yang dicari? Hanya pemuasan nafsu belaka. Dan dikatakan tadi, mereka melakukan semuanya itu seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan semuanya ini, mereka tidak menyadari bahwa hidup hanya seperti uang, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini cuma sebentar, mampir ngombe doang, makanya harus tahu menempatkan skala prioritas. Dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter seperti yang diinginkan Tuhan. Tabiat yang benar. Di dalam buku Counsel to Teacher halaman 222 katakan, ketangguhan karakter atau tabiat terdiri dari dua hal, yaitu kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Jadi untuk memiliki karakter, tabiat yang benar dan teguh, dibutuhkan kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Bisa tidak didapat dalam diri kita? Mari kita coba tanya dalam diri kita sendiri. Graya ngono jidoke dhewe, rasah delok wong liya. Bisa tidak saudara dan saya memiliki kemauan yang kuat untuk mengikut Tuhan dan pengendalian diri yang benar di jalannya? Kalau tidak, sulit bagi kita untuk memiliki tabiat yang benar.
yang membentuk tabiat seseorang? Pertama adalah iman, yang kedua adalah nilai-nilai, dan yang ketiga adalah tindakan. Saya ulangi, ada 3 hal yang membentuk karakter atau tabiat seseorang: iman, nilai, dan tindakan. Apa hubungan ketiga hal itu? Sikap dan tindakan kita dibentuk oleh sistem nilai kita. Dan apa yang menurut kita penting itu adalah hasil dari iman atau kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu, dari 3 hal tadi, inti yang utama adalah iman saudara dan saya. Karena dari iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, inilah yang akan menuntun kepada tindakan kita. Jadi, iman menuntun kepada tindakan, tindakan akan menuntun kepada kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi tabiat atau karakter. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya sekarang kita menyelidiki diri. Apakah tabiat saya benar-benar selaras, konsisten dengan iman saya? Jadi sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini, banyak hal-hal penting yang saudara dan saya akan cari. Namun dari semuanya itu, mana yang paling penting? Sebab jawaban saudara akan menentukan apa yang akan kita cari. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan iman saudara saya akan menentukan tabiat saudara dan saya. Mengakhiri pembahasan firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi hari ini, mari kita coba renungkan kembali dengan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Di dalam Galati 2 ayat 20 kita akan baca dan dengan bersama. Galati 2 ayat 20 firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam kitab Galati disebutkan, saudara dan saya sekarang hidup karena Kristus. Kenapa begitu? Karena dia telah mati menyelamatkan saudara dan saya. Makanya Paulus bilang, hidupku sekarang yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia telah mati bagiku. Kita berhutang nyawa kepadanya. Makanya dikatakan tadi, prioritas utama kita hanyalah Kristus. Carilah dia, maka dia akan didapatkan. Ayat kedua terakhir, kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka yang sekarang ini prioritas hidupnya hanya untuk sekarang, uang, gadget, segala kepelesiran yang lain, maka dia tidak akan mencari Yesus. Dia tidak akan mengutamakan Yesus. Nasihat firman Tuhan dalam 2 Korintus dengan jelas katakan, jika dia tahu bahwa Kristus telah menyelamatkan hidupnya, maka dia pun harus mencari Dia yang telah hidup di sana. Itulah prioritas yang utama. Dan ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apa ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan ditemui? Kenapa Yesaya bilang, carilah Dia
selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu waktu di mana Tuhan tidak bersedia kita temui. Kapan? Yaitu pada waktu kita sudah wafat. Artinya saudara dan saya sudah tak bernafas lagi. Lah kalau kita sudah mati, mau cari Tuhan bagaimana? Artinya saudara dan saya harus mencarinya senyampang kita masih bernafas. Sekarang ini mari kita renungkan. Kenapa saya katakan tadi kekonsistenan ini penting. Saat saudara dan saya kita menjalani hidup, ada tujuan yang akan kita capai, bukan? Kalau saudara dan saya tidak konsisten dengan apa yang akan kita cari, dengan apa yang akan kita tuju, kita tidak akan dapatkan apa yang kita cari. Nah pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu mau cari? Masih ingat pekabaran firman Tuhan yang lalu saya sampaikan? Saat nanti Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Kira-kira apa yang akan kita bawa? Almarhum Didi Kempot meninggalkan keluarganya, meninggalkan mungkin harta benda yang banyak, tetapi tidak satupun yang dibawa ke dalam liang lahat. Saudara dan saya pun akan mengalami hal yang sama satu saat nanti. Kan hidup ini ngantri. Jadi tinggal pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Apa yang akan kita bawa dalam kematian? Yaitu tabiat kita. Hanya tabiat saja yang akan menyertai kita. Nah kalau kita salah pilih di dalam menentukan prioritas hidup, sehingga kita tidak konsisten untuk mencapai tujuan itu, kira-kira apa yang terjadi? Tabiatmu ambiar. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga saudara dan saya dapat benar-benar menentukan yang terbaik dalam kehidupan kita sekarang, agar tidak salah pilih menentukan prioritas. Tetaplah konsisten dengan apa yang kita perjuangkan, yaitu kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Padamu ya Allah segala pengharapan kami tertuju. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Di dalam kehidupan kami saat ini Bapa, kami rindu agar kami tidak salah menentukan prioritas hidup kami. Sebagaimana firman Allah telah sampaikan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah inilah yang menjadi tujuan utama kami hidup, hanya untuk mencari kebenaran-Mu, menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah suasana pandemi corona ini, kami tetap mengharapkan yang terbaik bagi anak-anak. Lindungilah mereka. Hindarkan dari segala yang tidak kami inginkan. Biarlah malaikat Tuhan tetap menjaga kami di segala jalan kami. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami agar boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan benih firman yang telah kami dengar, hingga ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Anakku Yesus Kristus, kiranya senantiasa menyertai anak-anak-Mu di dalam Roh Kudus sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pagi ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai setiap keberadaan kita dimanapun berada. Tetaplah setia, tetaplah berada di dalam Tuhan sampai